Diam! Apaan sih Dedi? Kalau dilihat Abi gimana? Kasihan sedih ngeliatnya. Diam! Pelapor kita namanya adalah Tari. Tari curiga kalau bapaknya yang biasa dipanggil Dedi selingkuh. Tari bilang Dedinya berselingkuh dengan wanita lain, sementara ibunya di kampung ini lagi sakit kanker. Jadi Tari ini curiga sama bapak kamu gitu ya? Wah, Dedi mas. Oh manggilnya Dedi, Iya, sama oke. Dedi. Saya curiganya ibu saya tuh kena guna-guna. Dan yang Oke. bikin saya curiganya lagi mas, Iya. Dedi itu selalu menyimpan kotak merah. Kotak merah itu selalu dibawa sama Dedi, terus disimpan di kamarnya mas. Terus kamu nggak pernah coba buka kotak itu? Pernah mas, udah pernah mau saya bobok. Buka kotak merah itu? Dedi marah sama saya, marah besar. Terus dia bilang, jangan pernah kamu buka kotak itu. Kalau kamu gak pernah malapetaka. Dan apa arti malapetaka tersebut? Kalau kotaknya dibuka bakal ada malapetaka. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di dalam kotak itu. Dan kita nggak tahu kotak itu isinya apa. Jadi kamu nih atau bapak kamu nih umur berapa sih? Ya lumayan tua lah mas. Lumayan tua. Tapi Tua-tua masih suka selingkuh gitu. tapi penampilannya masih friendly banget mas, masih Masih modern, modern gitu. mas, fashion pokoknya. Oh, orang udah tua, tiba-tiba jadi bajunya fashion, penampilannya berubah. Itu biasanya puber kedua. Benar. Iya, dan itu banyak terjadi pada laki-laki. Oke, tapi Dedi kamu tua, tapi penampilannya muda ya? Pubernya keren kali ya, mungkin kayak anak umur 40-an kali. Kayak Dedi. Kayak Hot Dedi Hot begitu Dedi, kali, mungkin ya. kayak Jeremy Thomas, kayak Anjasmara. Pokoknya nanti mas sama mbak bisa lihat sendiri deh Dedi seperti apa. Saya penasaran nih, Dedinya kayak apa gantengnya, sampai katanya punya selingkuhan. Sekarang kita ke kantor Dedi kamu ya. Sampai di kantornya memang benar masih ada mobilnya si Dedi alias bapaknya Tari. Nah itu mas, iya itu mobil Dedi yang hitam itu. Mobilnya yang hitam. Iya mbak. Oh, itu lampunya udah nyala berarti udah siap-siap mau pergi jangan-jangan tuh. Iya. Itu Alphard paling baru loh. Iya benar mas. Dedi kamu orang kaya dong. Hah? Ini Alphard belum banyak yang punya loh di Indonesia yang transformer gini. Ini nggak apa-apa nih Dedi kamu kalau nanti tahu kamu ikut-ikut acara kayak begini. Enggak mbak, jangan sampai Dedi tahu mbak. Kita putar balik dulu deh, putar balik dulu. Biar nanti kan mobilnya dia ngarah ke sini. Ngarah ke sini jadi kita ngikutin dari belakangnya deh. Tiba-tiba dari kantor tersebut keluar bapaknya bersama. Nah itu siapa tuh? Dedi aku. Itu Dedi kamu? Itu Dedi aku mbak. Itu tuh yang rambutnya putih itu? Itu Dedi aku. Iya. Yang tadi kata Mas Uya kayak Jeremy Thomas, Anjasmara, kok ini yang keluar kayak kakek-kakek ya? Itu mesra banget loh, tuh lihat lo dipegang pipinya. Itu Dedi kamu? Tuh ngapain dia di depan mobil begitu-begitu? Oh, dia narik simpatik. Kacamata, terus Itu dia jadi kebuka, padahal itu kan mobilnya nggak bisa dibuka otomatis dari dalam. Lo bilang kan Dedi tadi, itu kan Dedi menurut lo. Tapi keren loh, Dedi lo tuh gaul banget sampai rambutnya jadi warnain putih kayak gue dulu. Bukan diwarnain tuh emang dari sononya mas. Oh, itu uban. Ya iyalah. Kita ikutin bapaknya dan Tari pun menelepon Dedi. Itu kok Dedi sayang. Dedi Cayang? Dedi Cayang? Kok nama panggilnya? Sebentar ya mas, saya telepon dulu. Hah? Bisa? Halo? Dedi? Dedi di mana sekarang? Saya lagi berangkat mau meeting. Mau meeting. Dedi nggak usah bohong ya, awas ya kalau Dedi bohong. Dimatiin sama dia. Dimatiin sama Dedi.
Dedi kamu loh. Biarin, aku kesel mas. Ini kayak Kesel bukan ke banget. bapak kamu loh. Iya nggak boleh gitu kan, itu bokap lo. Ya tapi aku kesel mbak. Dia main-main perempuan kayak gitu buat apa sih? Nggak mikirin ibu banget, nggak mikirin mami. Ternyata mereka berdua malah pergi ke... Dia tunggu dulu, ini ke arah mall. Saya suruh tim untuk turun mengikuti mereka dengan kamera tersembunyi sambil video call bersama saya. Jadi kita bisa melihat mereka ngapain di situ. Oke, kita udah tersambung sama video call. Oke. Itu Dedi mas. Iya, kita lihat Dedi sedang jalan di sini. Itu Dedi jalan bawa belanjaan lagi. Ini benar-benar royal. Sampai benar-benar kita ngelihat bagaimana si Dedi atau bapaknya Tari ini kaya saat dia dengan uangnya. Sampai akhirnya kita melihat Dedi atau bapaknya Tari ini bertemu dengan seorang laki-laki. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Dia kayak siapa nih ya? Enggak tahu aku. Oh, dia ngasih duit. Siapa sih itu? Enggak, aku nggak tahu. Nggak kenal. Lo gak kenal cowok ini nih? Aku Cowoknya pakai kacamata hitam, dia dikasih duit. Itu aneh ya, ngapain? Dedinya tadi ngasih duit. Mereka kayak ada pembicaraan serius. Kita melihat ini ada sesuatu yang aneh yang disembunyikan dari Dedi. Oke, dia pergi lagi udah dari toko sepatu tadi. Dia pergi lagi dari toko sepatu tadi. Oke. Ya ampun. Udah tuh pakai rangkulannya. pelukan lagi. Itu ngapain lagi peluk-pelukan kayak gitu? Emang dasar Dedi tuh. Ya udah, oke. Tim ikutin terus ya. Nanti kita tunggu kabar kalau misalnya dia keluar, kabarin kita ya. Kita ikutin lagi dan akhirnya mobil Dedi berhenti di sebuah salon. Ngapain lagi itu? Ya mungkin Dedi lo mau kerimbat kali atau mungkin warnanya jadi warna pink rambutnya. Nyalon mungkin mas. Oke, Dedi lo turun. Oh, pakai mantra-mantra lagi buka pintunya. Itu tadi mantra apa ya? Itu kan mobil emang otomatis, pintunya bisa dipencet dari dalam. Tapi dia sok-sokan pakai mantra buka mobil sendiri. Wah, ini bener-bener nih orang kaya baru kali ya. Cipika-cipiki lagi. Ah, ngapain sih pakai cipika-cipiki juga? Dikasih duit. Tapi emang dia kayaknya gitu mainin kacamata begitu ya? Trik ya, bener-bener. Oke, berarti intinya nih bakal diturunin doang di sini nih, karena dikasih duit. Kalau ditemenin kan dia pasti akan bayarin kan? Bener-bener. Oh iya bener, ditinggal. Tapi ini hot Dedi banget sih menurut gue. Jeremy Thomas sih kalah hot sama dia. Udah mas, aku mau samperin Dedi ya. Jangan. Dia mau cabut. Jangan. Ya udah kalau kayak gitu aku mau nabrak sekretarisnya aja. Jangan Jelek deh. banget dia, tau Dedi nggak? lo mau pergi. Lo gak pengen tahu dia kemana? Ikutin, Wang. Cepet dong mas, aduh mas jangan lama dong mas. Aduh nanti ketinggalan ini. Nah, jadi kemana sih tadi mobilnya sih? Tuh kan hilang kan mas. Tapi tiba-tiba kita kehilangan jejak. Dan saat kita kebingungan, tiba-tiba telepon dari Tari tim kita lagi ngikutin, tim kita lagi ngejar naik motor, kita tunggu aja kabarnya aja. Mas, ini ada telepon dari pembantu aku. Bantu kamu. Coba speaker. Halo, iya, iya mbak. Kenapa mbak? Iya. Ibu gimana tuh ini udah pulang-pulang aku takut deh ibu. Kenapa lagi mbak? Kenapa ada apa di rumah? Ada uang. Hah? Ini berarti benar-benar teror yang bukan main-main. Sekarang ada ular kobra di dalam rumah. Yaudah mbak, tunggu aja ya di rumah, nanti aku kesana ya. Yaudah, baik-baik yuk. Udah gini, udah biar tim kita yang cari ikutin. Kita balik ke rumahnya Tari dulu deh. Sampainya di rumah, saya ngotot mau turun, pengen penasaran, pengen ngelihat isi rumahnya seperti apa. Begini udah nyampe rumah kamu ya. Yuk kita turun yuk. Enggak mas, mas sama mbak di sini aja. Tari melarang kita untuk masuk ke dalam dengan alasan takut tiba-tiba Dedinya juga pulang ke rumah. Iya. Kamu bener nggak perlu ditemenin? Enggak usah mas. Yaudah. Dan Tari pun turun menuju ke rumahnya. Namun di depan rumahnya kita melihat seorang laki-laki.
Adi? Cowok. Adiknya kali. Kakaknya kali, adiknya kali. Tapi kayak cipiknya begitu sih. Loh, Kok adik kakak Hah? cipiki sih? Gak biasa. Hah? Saya bingung, tapi dari cara dia ngobrol cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri itu bukan kayak temen atau kakak adik, tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kayaknya tangganya lewat di samping mobil kita. Saya panggil dan saya tanya. Mau nanya Pak, yang itu yang pagar hitam itu rumahnya siapa Pak ya? Itu rumahnya Pak Sukijo. Oh Pak Sukijo. Iya. Pak Sukijo. Bukan Pak Jo Pak. Bukan. Yang tadi yang lihat nggak cowok yang naik motor tadi? Oh itu anaknya yang cowok. Oh anaknya berarti adiknya tuh kakaknya. Yang cowok Pak ya? Iya. Itu anak kedua apa anak pertamanya Pak? Dia punya satu anak. Anak satu-satunya Pak Sukijo. Jadi pelapor kita Tari yang mengaku anak perempuan itu siapanya? Yang cewek Pak? Aduh permisi, jangan komen deh. Iya, makasih Pak ya. Makasih Pak. Iya. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah mobil hitam dan itu adalah mobilnya Pak Jo, dedinya Tari. Untung aja kita nggak jadi turun. Lalu Pak Jo itu turun ke dalam rumah, namun di dalam rumah tersebut kita melihat ada keributan. Tuh, dia masuk rumah, dia masuk rumah. Oke, ini video call. Nah, oke. Michael, ya, lo dia, ya ngapain dia ribut? Dia ribut. Dari kantor. Gak usah bohong. Dari kantor. Enggak. Aku lagi rapat. Enggak, Dedi bohong. Pasti Dedi bohong. Tenang. Enggak mau, aku nggak mau. Tenang. Dedi itu banyak bohong. Dedi bohong. Tapi kok mukul-mukul gitu ya? Tuh, dari cara berantemnya nggak kayak ke bapaknya gitu. Untuk tim turun untuk melakukan video call dengan kamera dan juga alat penyadap. Kita mendengar sesuatu pembicaraan yang agak mencurigakan. Michael, tadi mereka bilang apa ke? Ngomong soal cemburu nggak tahu cemburu Cemburu? lah mas, Hah? ngeliat bapaknya sama cewek lain, sedangkan nyokapnya lagi sakit. Lalu tiba-tiba datanglah sepeda motor. Cowok yang tadi yang katanya anaknya Pak Sukijo bersama seorang wanita. Mereka masuk ke dalam dan terjadi. Bapak ini. Apa ini? Mereka ribut berempat. Tari datang. Kenapa lo nangis? Kenapa sih? Ya aku kesel sama Dedi masih juga bohong. Ribut dengan bapaknya tapi sampai sesiok ini. Lalu tiba-tiba dari rumah tersebut keluar. Dulu. Sakit-sakit. Ini cewek siapa tuh? Itu yang keluar tuh? Tunangannya Abi. Abi itu siapa? Abi itu adik aku. Oh, Abi itu adik kamu. Oh, Oh, cowok yang tadi tuh adik kamu. Iya, beneran. Oh, itu tunangan. Oke, terus ini kenapa tunangannya Abi juga cabut dari situ? Kayak kesel. Nggak lama, Pak Jo atau Pak Sukijo itu keluar dari rumah sambil membawa kotaknya. Jadi kamu keluar tuh? Nah itu bawa apa sih? Dek? Nah, itu mas, kotak merah yang aku bilang tadi. Kotak merah ya? Iya, Yang mas. misterius itu ya? Yang selalu ada di kamar Dedi dan selalu nggak dibawa kemana-mana. dan nggak boleh dibuka. Gak boleh, kalau aku buka, kalau aku mencoba buka pasti dia bilang gak boleh, itu malah petaka buat aku. Kita nggak ngikutin nih. Oh, Dedi pergi Dedi. Dedi. Oke, kita putar balik langsung. Putar balik. Tim udah ngikutin. Saat kita ikuti mobil tiba-tiba berhenti dan itu kita melihat ada wanita yang tadi yang katanya tunangan anaknya, ya, cewek yang tadi keluar, tiba-tiba naik ke mobil Pak Sukijo. Loh. Ini mereka berhenti di rumah. Ini ke rumahnya Edi berarti kan? Oh iya mas, ini bener rumahnya ini. Yaudah kita turun aja lah mas. Gak kuat, Tari langsung nabrak. Ini kemesraan macam apa nih? Bapak
bermesraan dengan tunangan atau calon istri dari anaknya. Bangun Dedi. Ini apa? Dedi ada hubungan apa sama dia? Kemarin, keluar! Enggak, Enggak, Dedi ya, jelasin. Dedi jelasin dulu. Jelasin dulu. Dedi jelasin dulu. Ini ada hubungan apa sama dia? Saya sedang menyelesaikan masalah pernikahan dia sama Abi. Kenapa Dedi pakai pelukan? kamu jangan sembarangan. Ini sudah saya anggap anak. Wajar dong saya peluk, karena saya sayang sama anak. Apaan sih Dedi? Kalau dilihat Abi gimana? Pasti Abi sedih ngeliatnya. Iya. Sampai akhirnya Pak Sukijo malah marah ke Tari. Kita diusir, Tari diusir. Kita memilih untuk keluar dari situ. Lalu kita tunggu di mobil aja. Tari syok karena diomelin sama bapaknya. Bapaknya lebih membela pacar adiknya. Pak Sukijo keluar sendirian dari situ. Kita ikuti dan mobilnya itu menuju ke daerah Cikarang. Dan itu hari sudah malam. Sampai akhirnya mobilnya berhenti di sebuah tempat gelap yang asing buat kita. Tunggu, stop, jaga jarak. Dia turun. Tapi ada yang aneh, pas Pak Sukijo lewat gerombolan orang-orang yang lagi nongkrong, mereka semua ini punya ilmu apa Pak Sukijo? Gini kita turun yuk. Dan di gang sempit tersebut dia bertemu dengan seorang. Itu siapa laki-laki yang ditemuin? Itu aneh sih, malam-malam ketemu di gang sempit sambil ngasih kotak merah tadi. Dia ketemu sama siapa sih? Dia ketemu sama orang, terus dia ngasih kotak merah itu ke orang itu. Siapa ya? Hah? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Lalu kita datang, kita hampir lagi rombongan orang yang tadi nongkrong sempat kabur tapi balik lagi. Saya tanya, maaf Mas, lihat bapak-bapak yang tadi pakai yang bawa kotak merah Pak. Maaf Mas, lihat bapak-bapak yang tadi pakai yang bawa kotak merah Pak. Mereka kayak ketakutan, lari lagi kabur. Aneh, Pak Sukijo ini punya kemampuan atau ilmu apa ya? Sampai semua orang takut saat mendengar nama dia. Aneh. Dedi lo apa? Dedi lo apa sih di sini? Tahu Mas. Dia ngapain? Dedi lo orang kayak orang berpengaruh banget atau nggak? Aku juga Dia lewat semua kabur. Iya. Terus kita tanya tentang Dedi lo, mereka juga kabur. Iya, aku juga bingung. Kok pada kabur semua? Kita masuk ke gang tersebut, kita ikutin dan kita menemukan sebuah rumah. Ya ampun Mas, pelan-pelan sih Mas. Jangan dorong-dorong. Takut banget sih. Ah, ampun. Itu Dedi lo masuk ke rumah itu ngapain sih? Iya, nggak tahu Mas. Itu Dedi di sana. Itu rumahnya serem banget loh. Hah? Kok begitu ya? Gini, Jessica. Gimana kalau Jessica masuk aja kali ya? Hah? Lalu aja Mas. Apa? Lu dong. Gue mulu. Maksudnya gimana sih? Ya Mas lah. Kasian sama sana. Lah kalau Jessica masuk yang nemenin lu siapa? Ya, Ya nggak harus ada laki-laki yang nemenin lo. Ya salah lu yang masuk. Ya lu mah kameramen kan laki-laki. Tapi sama cewek, dia udah mana? Jaket, ada jaket nggak? Jaket. Kamera tersembunyi ya. Bawa kamera tersembunyi, temenin satu orang. Cemen lu, maksudnya. Nih pegang. Terus jadi cewek tuh harus berani, Jess. Ya gue berani, cuman gue ngajarin lu biar berani. Iya deh, selalu. Oh, siapa nih? Sendiri sama campers, sama kameramen yang bawa kamera yang tersembunyi. Udah lu sini aja sama gue. Ini lampu nih. Ah, lu maksudnya. ya udah maksudnya di depan sini. Apa? Katanya mau jagain aku. Ya, kalau gue jagain lo harusnya lo di depan dong, gue di belakang. Gue masuk. Ini lu sembunyi deh. Oh gini, ya udah lo sembunyi deh. Ya, oke. Ini ya. Dia nekat, dia ngetok lo. Iya mbak, ada apa? Keluar cowok yang tadi, Iya. sama Dedi lo. Heeh. Mana ya?
Ya gue juga nggak dengar. Gue kayaknya mata-mata ya. Hah, enggak. Saya cuma pengen tanya doang. Saya lagi nyari tempat orang pintar, Mas. Di sini bukan sih tempatnya. Udah jangan bohong. Enggak, Dia Mas. dimarahin. Aku udah lihat dari gerak-gerik kamu, dari cara bicara kamu. Enggak, Mas. Bukan, beneran deh. Enggak, saya cuma nanya doang. Udah ngaku aja. Serius. Iya, beneran, enggak. Kita harus lapor polisi nih. Lu, Jessica dibawa masuk. Lu tolongin dong, lu tolongin. Gimana? Lu Iya mas tolongin. duluan. Ya jadi Dia disekap. Saya bingung. Saya mau nolong juga takut. Di dalam ada banyak orang percuma. Saya berpikir apa kita lapor polisi. Tapi saya bilang kita tunggu dulu aja. Kita tunggu di sini kita amati. Toh juga kalau ada apa-apa kita tinggal lihat atau kan di depan banyak orang kan ya. Sampai akhirnya setengah jam lebih pintu terbuka. ya itu tuh udah keluar tuh. Itu keluar mama Dede lo. Iya. Ih, Peluk, pakai pelukan. dirangkul lagi. Sini. Kok bisa? Mereka mesra banget. Jessica mesra banget sama Pak Sukijo. Gandengan tangan. Waduh. Saya bingung. Jessica itu lagi kena pengaruh guna-guna atau Jessica emang lagi sengaja lagi sandiwara buat dia menyelidiki Pak Sukijo. Kita ikuti Jessica masuk ke dalam sebuah mobil. Mobilnya Pak Sukijo tadi yang warna hitam. Kita ikuti. Mbak Jessica mas. Di dalam mobil Dedi itu Iya, ngapain? ini kita ngikutin, makanya kita ngikutin. Oke, yang jelas Dedi kamu nggak mungkin ngapa-ngapain nih. Tiba-tiba mobil hitam tersebut berhenti di tengah jalan. Dia berhenti. Itu mas, dia berhenti di situ mas. Hah? Dia Itu kok ngapain ya? berhenti di situ ya? Loh, Dedi lo turun. Dedi lo turun. Jessica di depan pintu. Tuh, sama kayak cewek-cewek yang tadi. Iya mas. Iya kan? Sama kayak sekretaris tadi mas. Cipika-cipiki. Jessica, lo mau-maunya Jessica. Tuh kan? Sama aki-aki bangkotan. Kenapa coba Mbak Jessica mau? Kan bener kan diguna-guna juga apa? Jemput Jessica. Mbak Jalan. Jessica diturunin Jemput Jessica. Jessica diturun tengah jalan. Wah, dipikir joki 3 in 1 kali Jessica diturunin tengah jalan. Turun. Lo kenapa sih? Mbak kok tadi pakai rangkul-rangkul segala sih? Pakai mesra-mesra gitu sama Dedi? Lo rangkul-rangkulan sama dia, Jess. Kan kita ngeliat Mbak. Tapi anehnya, Jessica malah bercerita tentang Pak Sukijo yang membuat kita bingung. Mas itu ternyata baik banget tau. Hah? Mas ya. Dia ngasih gue duit, Mas tuh. Apaan sih kok manggil Mas sih? Iya, Mas. Terus manggil apa dong kalau bukan Mas Jo? Ya Pak Jo lah. Kok manggil Mas? Ya udah Jessica, lo sadar dong, Apaan sih? Eh. Iya. Sadar. Apaan? Gue nggak apa-apa kok. Hah? Ya udah yuk masuk mobil cepetan yuk. Yuk masuk mobil. Kita masih nunggu Tari di depan rumah Tari. Katanya suruh nunggu aja di depan rumahnya, jangan masuk. Pokoknya jangan masuk aja. Oke, ini kita disuruh nunggu di depan rumah aja nih. Bener nih. Hah? Tadi dia sih nyuruh gue, WhatsApp gue bilang tunggu aja. Di depan rumah kita nggak boleh ngetok, nggak boleh masuk, takut ketahuan dedinya gitu. Suruh nunggu di mobil. Tapi masih banyak hal-hal yang mencurigakan gak sih dari pelapor kita nih? Dia bilang waktu itu, dedinya selingkuh dicurigai diguna-guna oleh selingkuhannya. Ibunya juga sakit diguna-guna. Kanker. Habis itu Jantung. nggak lama dibilang jantung, terus balik lagi bilang kanker. Aneh sih ya. Terus ingat gak sih tetangganya Mas? Bilang kalau itu tuh anaknya. Anak satu-satunya, cowok itu si Abi. Terus dia siapa? Ya mungkin anak dari istri yang lain. Kita nggak tahu deh. Loh. Itu? Tapi tiba-tiba kita ngelihat ada sekretaris dedinya datang ke rumah. Loh. Itu bukan sekretarisnya yang kemarin? Yang kemarin ke mall kan Mas? Iya. Oh iya, ngapain dia kesini? Mereka berantem.
Tapi kok Tarinya nggak keluar dari rumah sih? Saya mau rapat. Si sekretaris tuh sampai mohon-mohon sama Dedi, tapi si Dedi bener-bener ngusir sekretarisnya dan gak lama Dedi pergi dari situ. Lalu kita hampiri sekretaris tersebut. Dan ternyata wanita tersebut mengaku bahwa Pak Sukijo sudah berjanji kepadanya untuk... Iya, kita mau ngobrol sebentar. Ngobrol sebentar. Iya, nggak mau tanya, Mbak. Mbak tadi nangis-nangis di belakang tuh ngapain, Mbak? Saya minta pertanggungjawaban dari Mas Jo. Pertanggungjawaban apa? Ya dia janji mau nikahin saya, Mas. Dia malah putusin aku, terus dia pergi gitu aja. Dia pada janji mau nikahin aku. Janji mau nikahin kamu tadinya. Iya, saya tuh gak bisa buat kehilangan dia, Mas. Ternyata janji untuk dinikahi. Sampai-sampai dia membatalkan pernikahannya dengan pacarnya. Saya rasa tuh ini karena gara-gara istri mudanya, Mas. Istri muda. Padahal setahu kita, kata Tari, ibunya Tari itu udah tua dan lagi sakit-sakitan. Loh, bukannya istrinya lagi sakit? Enggak, Mas. Dia nggak punya istri lagi sakit. Nggak punya istri yang udah tua lagi sakit, nggak punya? Enggak sama sekali, Mas. Siapa istri mudanya siapa? Udah, Mas, saya nggak mau tahu. Saya nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu. Loh, Mbak. Setelah sekretarisnya pergi, lalu tiba-tiba Tari datang. Ini udah gini. Sebetulnya kita udah, sebentar lagi ini adalah waktu. Iya. Oke, lu dari mana sih? Iya, maaf banget aku baru datang. Semalam aku nggak pulang ke rumah, Mas. Oh, jadi tadi lu nggak di dalam rumah? Nggak pulang ke rumah, semalam aku ribut sama Dedi. Ah. Mas, ini kenapa ya? Kok pada panik semua mukanya? Apa sih? Enggak sih. Enggak, jadi lu nggak pulang semalam ya? Enggak, aku nggak pulang. Ibu kamu kabarnya gimana yang di kampung, yang sakit? Mas, ibu aku jantungnya makin parah, Mas. Jantungnya makin parah. Sakit apa ibu kamu? Jantung, Mas. Sakit jantung ya? Gini aja, kita punya penggoda. Kita akan melakukan penjebakan. Penggoda apa? Ya udah, kita ceritain di mobil aja ya. Yuk, kita akan jebak Dedi. Yuk. Sebetulnya kita sudah menyiapkan penjebakan. Kita sudah menyiapkan seorang penggoda dan penggoda kita itu sudah berhasil menggoda Pak Sukijo selama beberapa waktu terakhir ini. Sekarang kita sudah ada di depan kafe. Jadi di sini adalah tempat penjebakan kita. Lo kan dari tadi bingung penjebakan apa, penggodaan apa kan? Iya, Mas. Karena memang kita sudah punya seorang penggoda yang sudah nelfonin Dedi kamu dari kemarin. Dan dia akan janjian ketemu dengan penggoda kita hari ini di sini. Maksudnya gimana tuh, Mas? Maksudnya Dedi aku mau digoda-godain gitu? Jadi kita tes kan, kamu kan bingung Dedi kamu tuh kayak gimana kan? Nah kita akan tes nih. Coba panggil penggoda kita dong. Oke, ya. Siapa namanya, saya? Baby, oke Baby. Gimana? Pak Jo ini udah kamu telepon-teleponan sama dia dari semalam? Semalam aku di telepon saya terus. Karena kayaknya dia nggak sabar gitu ketemu saya. Dia bilang apa katanya? Banyak dia nanya. Tanya alamat kamu gitu? Halo, Mas. Iya. Ini penggoda kok seksi banget sih? Loh, kenapa bang? Nggak seksi, bukan penggoda namanya. Ya tapi lo kelewat seksi tau nggak? Lo mancing Nah, tenang namanya. aja, tenang aja. Penggoda kita tuh profesional kok. Iya. Ya nggak apa-apa, ini buat buktiin Dedi lo tuh sebenarnya setia apa enggak. Iya. Atau cuma genit sama sekretaris lo ke dia doang. Apa sama semua cewek gitu loh. Lo tahu kan? Oke gini ya, nanti rambut lo bisa ditutup ya, di sini ya. Dan nanti dipasangin alat pendengar di kuping sini ya. Oke, nanti lo akan terhubung dengan handphone gue. Ya, nanti kita di dalam situ sudah ada kamera dan segala macam. Ya, oke, Baby sekarang turun ya, Beb ya. Oke. Mbak inget ya, awas lo genit-genit ya. Gak usah genit-genit, biasa Oke. aja. Baru pertama kali datang, Pak Sukijo langsung bertanya. Oke, Pak Sukijo datang, Pak Sukijo datang. Mas Jo, Mas. Mas, Mas Jo. Iya, Pak Jo maksudnya. kok panggil Mas ya? Pak Jo. Tapi namanya Sukijo kan? Bukan Sukijo. Apa kabar? Ini main nyosor aja. Nama kamu siapa? Baby. Baby ya? Oh iya. Dan saat dia tahu penggoda kita namanya Baby, dia nyanyi lagu Baby. Tapi Baby yang dinyanyiin adalah Oh, namanya Baby? Oh, aku jadi ingat ya lagunya My Baby Bala Bala. My Baby Bala Bala. My Baby Bala Bala.
My baby bala-bala, my baby bala-bala. Jadi inget lagu Baby Bala-Bala. Baby bala-bala aku. Mungkin umurnya dia angkatan dia tahu lagu Baby Bala-Bala. Ya. Saya panggil aja Mas Jo ini. Mas Jo. Mas Jo. Oh alah, baby cantik sekali ya. Dia mainin kacamatanya dulu. Emang gayanya gitu ya Mas ya? Iya ya. Asli dari mana? Saya dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oh, iya. Kamu cantik sekali. Boleh cium pipi? Wah langsung wah. Ini benar-benar. Dedi emang genit banget kan? Emang gak bisa banget sih Dedi itu. Kalau Mas Jo suka lagu Korea nggak? Oh, suka. Suka aku Korea. Dicontohin. Ini tempat umum loh. Wah. Ada ini nih. Oh ya, tolong dong sayang. Kalau Mas suka itu nggak bisa nyanyi nggak? Oh, sedikit-sedikit bisa. Saya bukan penyanyi tapi bisa. Lagu apa dari negara manapun saya bisa. Coba misalnya Abang nyanyiin nggak buat aku? Oke. Widuri. Set lagunya jadul banget. Pengakuan ini membuat kita yang di mobil ini terkejut. Dia mengaku kalau istrinya itu Kalau Mas udah punya istri belum sih sebenarnya? Saya punya istri selama 10 tahun. Kalau sekarang? Tapi karena memang takdir istri saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Meninggal dunia baru 2 tahun, jadi saya duda. dibilang meninggal. Kurang ajar banget Dedi, aku dibilang meninggal. Sekarang? Tapi karena memang takdir istri saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Meninggal dunia baru 2 tahun, jadi saya duda. Dibilang meninggal. Kurang ajar banget Dedi, aku dibilang meninggal. Loh kok kamu? Ini kan dibilang istrinya tadi udah meninggal. Oh, tadi bukan anakku Mas. Dia nggak bilang anakku, istriku katanya. Oh, salah dengar aku. Istri. Salah dengar. Emang meninggalnya kenapa? Kalau boleh tahu meninggalnya kenapa ya? Itu kebetulan kan setiap hari kalau saya di rumah itu kan nggak pernah masak ya. Itu makan di restoran yang paling mahal di Pondok Indah itu. Itu makan sosis tapi ada racunnya gitu loh, keracunan. Racunan sosis. Kasian mama aku tau gak ya? Mama aku udah ginjalnya udah parah di sana. Sakit-sakitan, Dedi malah kayak gini kelakuannya. Mama kamu sakit apa? Kamu komplikasi ya? Sakit apa mama kamu? Ginjal Mas. Sakit ginjal. Oh ginjal sakitnya. Jadi keracunan sosis meninggalnya? Iya, makanya hidupnya jauh sekali ya. Sabar ya. Ya, lah ini lagi pikir-pikir ya gimana lah. Cari yang kira-kira cocok lah gitu. Jadi Masnya mau cari istri lagi? Iya, lah itu yang ngurus apa itu perusahaan saya gimana, kendaraan saya, terus harta-hartanya itu nggak ada yang ngurus. Jadi ya gimana lah, kita kan perkenalan dulu lah, jangan langsung kita agreement gitu kan nggak enak, ya ya. Oke, kita makan dulu dong, makan dulu. Ya ampun, itu Dedi ngapain sih ah? Ngomong-ngomong, kamu kok nggak pakai jaket apa nggak kedinginan? Dingin sih, tapi gimana? Kalau emang Masnya Ya nggak udahlah, mau? aku relakan untuk sementara perkenalan ini. Coba kamu berdiri, adikku yang sayang. Kamu pakai. Itu genit banget tau gak? Emang Mas Jo umurnya berapa sih? Kalau boleh tahu Mas, umurnya berapa ya? Umur saya? Iya. Umur saya kurang lebih 42 lebih sedikit lah. 42. Kan bohong banget tau gak Mas? Kan Dedi umurnya berapa? 70 Mbak. 70. Ya iya udah tua kayak gitu dia bilang 42, gak mungkin kan? Karena kan bokap lo juga. Itu gak mau bawa mama aku sakit-sakitan di sana dia malah sibuk godain cewek. Seumur hidup saya waktu nikah sama istri saya, itu anak saya 4 tuh laki-laki semua. Enggak, saya pengen sekali. Kebetulan kok. Duh, lu nggak dianggap? Kok lu nggak kaget sih? Kan dia bilang tadi, aku nggak punya anak perempuan seumur hidup. Oh, kurang ajar banget ya itu Dedi ya. Awas ya Dedi, gak bener banget tuh Dedi mau ngomong. Itu bohong Mbak. Kok kamu baru marah? Tadi nggak marah. Soalnya dia bilang loh, seumur hidup aku nggak punya anak perempuan. Kan kamu anak perempuan ya? Iya, aku baru dengar Mas. Soalnya.
Kamu konsen dong, makanya lihat sini dong, konsen dong. Kamu mikirin apa sih? Kalau kayak gini aja deh, ya. Kita udah kelamaan di kafe ini. Kita bicara nggak usah berbelit-belit. Bagaimana kalau kamu jadi istri saya? Enak aja dia ngomong kayak gitu. Maksudnya apa coba dia ngomong kayak gitu terus? Jadi gini, nanti kalau kamu jadi istri saya, rumah saya sama harta saya untuk kamu deh. Serius, Mas? Setelah dia menyebutkan harta berupa tanah dan lain sebagainya, tiba-tiba Pak Sukijo kayak teringat sesuatu. Dia kelihatan panik, mukanya berubah. Kok kayak panik gitu, Dedi kamu? Itu pasti Dedi baru sadar tuh kalau dia nggak bawa kotak merahnya tuh mas. Hah? Oh, biasa dia bawa kotak-kotak merah, dia bawa kemana-mana? Itu kayak Dedi baru sadar deh. Dia kayak nggak peduli sama penggoda kita. Itu ditinggal tuh perempuan itu. Loh, dia kayak buru-buru pergi. Ikutin. Kita ikutin dan ternyata mobil tersebut berhenti di rumahnya. Dia pulang ke rumah. Oke, ini dia balik lagi ke rumah. Oke. Nah, ini turun dia. Dedi kamu pulang setelah tadi ngelihat penggoda kita atau Iya, Dedi kamu genit banget sama penggoda kita? Lihat kan genit banget kan? Apa? Ribut apa sih? Ribut apa? Ternyata di rumah tersebut sedang ribut Abi, anaknya Pak Sukijo dengan tunangannya Abi. Dan yang bikin kita kaget, ributnya ini karena masalah. Ini kenapa sih? Iya, oke, guys, saya mau tanya. Ini urusan keluarga. Iya, ini ada apa? Dedi ngapain sih? Artinya, anaknya Pak Sukijo ini cemburu atau curiga kalau tunangannya ada main dengan bapaknya sendiri. Mas, selama ini dia tunangan saya, Mas. Tunangan kamu ya, ini kenapa? Kamu kayak kesel banget, kenapa? Mereka itu pacaran, Mas. Apa? Lo ada hubungan apa dengan siapa? Lo ada hubungan apa sama suami gue, ha? Masa bohong ya? Suami? Kamu tahu dari mana? Lo tahu diri banget sih jadi orang. Berarti Dedi, Pak Sukijo yang dipanggil Dedi selama ini bukan bapaknya, suaminya. Lo tuh gak benar tau gak? Gue ini jelas-jelas istrinya Dedi. Lo ngapain ngerebut Dedi dari gue, ha? Siapa yang nggak tulus, ha? Dulu kamu itu nikah sama Mas Jo itu, kamu cuma mau harta dia doang kan? Jaga ya mulut lo ya. Aku tambah lo. Tapi itu emang benar, kan? Tenang. Oke, tenang. Oke, tunggu. Saya bingung. Jadi ini tunangan kamu pacaran sama... Betul. Benar. Benar. Oke. Saya mau tanya sama kamu. Dedi ini bapak kamu apa suami kamu sebetulnya? Dia suami aku. Suami kamu. Berarti lo bohongin kita dong dari kemarin. Maaf. Jadi kita sendiri itu suami lo. Suami kamu bukan... Ini bukan papa kamu. Iya, dia lo bilang ibu lo sakit tuh bohong. Iya, Mas. Tapi itu semua gue pengen cari tahu, bener nggak? Ternyata bener Dedi selingkuh. Dedi jahat banget sih. Ya, karena semua ini kan takdir. Takdir lo Dedi. Jadi saya ngomong kayak gitu ya. Aku udah 2 kali, Den. Dulu berarti Tari mantan pacarnya Abi. Direbut sama bapaknya. Sekarang Abi udah punya pacar baru. Si Eni. Mau kawin. Direbut lagi sama bapaknya. Wah, ini bapak-bapak zaman now. Tapi saya sabar, Mas. Karena saya gak mau jadi anak durhaka. Tapi kalau kelakuan Dedi kayak gini, saya gak akan Dedi. Jadi kamu mantan kamu. Iya. Sekarang Dedi jujur ya. Udah tenang. Sekarang, tenang. saya nggak terima ya dibilang pelakor. Sekarang aku oke. minta Dedi jujur. Dedi diguna-gunakan sama dia ini. Jaga ya omongan lu ya. Dedi pasti diguna-guna sama dia. Sekarang aku tanya sama Dedi, apa isi kotak merah itu? Loh, kok bisa tahu? Iya, kita tahu. Jadi bayarnya kemarin ya? Iya. Berarti saya dikerjain dong. Bukan, ini bukan dikerjain. Sekarang saya mau tanya, kotak merah itu isinya apa? Nggak boleh orang tahu. Kenapa? Karena itu rahasia. Bapak main ilmu hitam ya? Jadi selama ini, Dedi main dukun. Semua cewek-cewek aku. Kamu Dedi. anak itu orang tua main dukun. Kalau bisa buktikan ya. Iya. Ambil ya, buktikan. Iya, bukti. Ambil sekarang. Tenang, kamu jangan kurang ajar juga sama bapak kamu. Iya, tahan. Akhirnya Pak Sukijo masuk ke dalam dan membawa kotak tersebut. Dan isi kotak tersebut adalah... Ya gimana? Om gimana, Pak? Jadi, lihat ya. Iya. Saya sebagai orang tua. Sudah bisa marah saya. Kamu menuduh ini barang misi tukang santet, Bapak ya. Suatu saat, sebenarnya ini nggak boleh dibuka sepanjang sama itu.
Tapi kalau untuk membuktikan semua, boleh buka. Ya udah Dedi buka aja sekarang, nggak usah banyak ngomong. Dedi masih diguna-guna, tau nggak? Bagaimana? Ya, boleh, buka aja Pak. Ini buat kebaikan bersama Pak. Untuk kebaikan bersama, saksikan ya. Bahwa Bapak ini bukan tukang santet. Isinya surat wasiat dari Bapak. Surat warisan ternyata. Di kotak itu selama ini adalah surat warisan. Makanya dia bilang nggak boleh dibuka selama Bapak Sukijo masih hidup. Dia ternyata selama ini menjaga surat warisan. Surat warisannya ternyata isinya menyatakan. Oke, ini nama Bapak. Ya, nama Bapak. Dan Bapak akan menyerahkan sepenuhnya harta Bapak jikalau Bapak meninggal dunia secara adil kepada 2 orang. Jadi Bapak menyerahkan ini surat wasiat, kalau Bapak meninggal, Bapak akan menyerahkan harta Bapak sepenuhnya untuk Abi dan Ibu Retno, istri Bapak yang di kampung. Ntar dulu. Terus kenapa nggak ada nama aku di sini, Den? Hah? Tari pun marah. Dan saat Tari marah, Pak Sukijo mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan soal Tari. Jadi anggap aku apa? Sebenarnya ya, selama ini aku menahan diri. Kamu selama menjadi istri saya kan selingkuh. Jangan bantah ya. Kamu selingkuh sama supir saya namanya Dodo. Kamu selingkuh dengan Dodo? Saya namanya Dodo selingkuh sama kamu. Enggak, itu nggak benar. Apa buktinya? Ada tiket mobil, ada tiket hotel sama kamu. Enggak, itu nggak benar, Dedi. Itu nggak benar, Dedi nggak usah bohong. Udah kamu gak usah ngomong. Jadi untuk apa aku masih harta sama kamu? Terus Dedi, aku gimana? Kenapa Dedi ngomong kayak gitu? Sekarang saya putuskan. Mulai saat ini kemasi barang-barang kamu keluar dari rumah saya. Dan Tari pun syok, namun Tari diusir keluar dari rumah tersebut oleh Pak Sukijo. Tari memohon-mohon. Dedi tega banget sih. Aku nggak mau. Dedi, aku nggak mau. Dedi maafin aku. Maafin aku, Dedi. Aku nggak mau. Dedi, aku nggak mau. Dedi. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata Pak Sukijo saat disuruh memilih antara anaknya Abi dengan Eni, Pak Sukijo memilih. Bapak itu tega itu Pak, istri Bapak Pak. Loh, emang kenapa? Ini rumah saya, apa urusan Bapak? Iya. Apa? Bapak siapa? Apa urusannya dengan keluarga saya? Pak, ini kan urusan keluarga, Bapak nggak boleh ikut campur. Bapak nggak kenal ya? Nggak kenal saya? Kenal, tapi ini urusan keluarga, Pak. Den, aku mau nanya. Pergi! Aku mau nanya sama Dedi. Udah. Kamu ngapain sih berantem lagi ya? Dedi udah milih siapa? Aku milik dia. Kamu sekarang tinggalkan rumah ini. Jangan pulang. Pergi dari sini. Dia marah dengan motornya. Sampai kita pun diusir. Dan yang mengagetkan saya, Pak Sukijo bilang begini nih. Ini khusus ke saya nih. Pak, udah Pak. Ini rumah saya. Iya. Ini rumah saya, ini keluarga saya. Iya, saya... Jadi urusannya apa, Pak? Ya nggak ada sih. Pak Uya, tolong Pak Uya, menit ini juga keluar dari rumah saya. Iya Pak. Ayo, Bapak keluar. Bapak jangan kebiasaan ya. Saya nggak mau lihat Pak Uya di TV. Seumur hidup saya nggak mau lihat muka